Wa hukiya annam ro'atan ja'at ilal Hasani, dihikayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Sayyidil Imam Hasanul Basri radhiyallahu an. Faqalat lahu, maka perempuan itu berkata kepada beliau, tuwfiyat li ibnatun, wafat anak perempuan saya, wa uridu ru'yataha fin naumi, dan saya ingin melihatnya dalam tidur. Faqala laha, maka beliau berkata kepada perempuan itu, sholli arba'a raka'atin ba'dal isya'i, sholatlah 4 rakaat setelah isya, sama sholatnya nafal mutlak, usolli sholatas sunnah. Waqra'i fi kulli raka'atin, dan kau baca pada tiap 1 rakaat, ba'dal fatihati, setelah al-fatihah, surata al-hakum marrotan, surah al-hakumut takatur 1 kali. 4 rakaat, tiap-tiap rakaat fatihah dengan al-hakumut takatur 1 kali. Tsummat taji'i, lalu berbaringlah, wasolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila antanami, lalu bersolawatlah kepada Nabi sampai engkau tidur. Fafa'alat, maka perempuan itu mengerjakannya. Faro'atha, maka dia melihat anak perempuannya fil ukubati, dalam siksaan-siksaan, musal salatan wa maglulatan, dirantai dan diikat. Pajaat ilaihi, maka dia datang kepada Al-Imam Hasanul Basri, ibunya datang kepada Al-Imam Hasanul Basri, fa akhbarathu, dan menceritakannya. Fagetamma, maka Al-Imam Hasanul Basri pagetamma, bersedih. Wa qala laha, dan beliau berkata kepada perempuan itu, tasaddaqi anha, bersodakohlah untuknya. Sodakohin, niatin sodakoh buat anak perempuanmu itu. Fafa'alat, lalu perempuan itu pun mengerjakannya. Summa ro'a fi tilkal lailati, lalu dia bermimpi di malam itu, ka'annaha itu pakai hak, ka'annaha fi raudhatin min riyadil jannati, seolah-olah anak perempuannya itu di dalam raudhah min riyadil jannah. Tadinya awalnya disiksa, gak lama ngimpi lagi sudah berada dalam raudhah min riyadil jannah. Wa fiha sarirun, dan di dalamnya sarirun, permadani, alaihi jariyatun jamilatun, dan di atas permadani itu terdapat pelayan-pelayan yang cantik-cantik. Wa ala ra'siha tajun min nurin, dan di atas kepalanya mahkota dari cahaya. Faqalat lahu a'araftani, maka anak perempuan itu bertanya kepada Al-Imam Hasanul Basri, a'araftani, apakah kamu kenal saya? Faqala la, kata Imam Hasanul Basri, enggak kenal saya. Faqalat lahu, maka anak perempuan itu berkata, ana ibnatu tilkal mar'ati, saya adalah anak perempuan itu. Saya anak perempuan itu yang datang nangis-nangis, yang melihat aku sedang disiksa. Faqala qala laha,
bi ghairi hada wasofat li ummuki halaki. Kata Al-Imam Hasanul Basri, bukan seperti ini ibumu mensifatkan kepadaku keadaanmu. Kemarin ibumu cerita nggak begini, artinya kok sekarang sudah dapat kenikmatan. Kata ibumu, engkau sedang disiksa. Faqalat kuntu kadzalika. Maka anak perempuan itu berkata, kuntu kadzalika, benar keadaanku seperti itu. Faqala thumma bimadza balagti hadza. Kata Al-Imam Hasanul Basri, dengan sebab apa engkau mencapai derajat ini? Qalat, maka anak perempuan itu berkata, kunna sab'ina alfa nafsin fi tilkal ukubati. Saya berada bersama 70.000 mayit dalam keadaan tersiksa. Saya dikumpulkan bersama 70.000 mayit dalam tempat-tempat siksa. Fa'abbara wahidun minas salihina ala kuburina. Maka melintaslah seseorang dari orang-orang yang soleh melewati atas kubur-kubur kami. Ada orang soleh lewat di atas kubur kami. Wa shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marlatan. Maka orang soleh itu bersolawat kepada Nabi 1 kali saja. Wa ja'ala thawabaha lana, dan menjadikan pahalanya untuk kami. Fa'ataqanallahu min dalika, maka Allah membebaskan kami dari segala siksa tersebut bi barakatihi, dengan keberkahan solawat itu. Wa balagha nasibati ma ra'aita, dan aku sampai kepada bagianku ini ma ra'aita, apa yang engkau lihat. Baru 1 kali solawat yang dihadiahkan untuk mayit sudah seperti itu. Bagaimana pahala ngaji? Yang kita duduk ngaji nih, hati kita langsung berucap, ya Allah, aku hadiahkan pahala ngaji ini untuk kedua orang tua saya. Udah niat begitu belum? Udah niat begitu belum? Masya Allah, itu buat orang tua kita. Karena Al-Fakir sering ngucapin tuh, wa aqallul jaza li huduri majalisil ilmi ayyughfara lahu li abawaihi fi qabri. Sekurang-kurang manfaat, sekecil-kecilnya manfaat orang yang duduk ngaji, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya di dalam kuburnya itu. Apalagi nanti di hati kita atau diucapkan, ya Allah, aku hadiahkan pahala menuntut ilmu di bulan Ramadan ini untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Maka itulah cara bakti anak kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa tsumma qala wallahu alam bissawab. Kemarin setengah